Halo, halo Bu Ina, saya akan menjelaskan sejarah periodisasi praksara secara geologi. Zaman praksara atau bersejarah di bumi dibagi menjadi 4 periode, dimulai dari zaman tanpa kehidupan Ajoikum, purba tertua, Paleozoikum, purba tertengah, Mesozoikum, dan purba baru, Neozoikum. Berdasarkan tulisan Amorifwani Diwin dan kawan-kawan dan Sejarah Indonesia 2014, bumi mengalami evolusi dengan jangka waktu yang begitu panjang sampai bisa memunculkan kehidupan, dimulai oleh pembentuk gunung-gunung akibat proses alam, muncullah benua hingga adanya makhluk hidup. Formasi mengenai 4 periode masa praksara ini dibutuhkan oleh penelitian untuk mencari kebenaran tentang masa kehidupan zaman dahulu atau masa purbakala. Mariana dalam modul Sejarah Indonesia 2024 menyebutkan salah satu makhluk contoh manusia purba, membuktikan keberadaannya melalui penggalian daerah tertentu yang diduga pernah ditempati makhluk hidup tersebut pada zamannya. Periodisasi masa praksara berdasarkan geologi diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI sebagai ilmu komposisi, struktur, dan sejarah bumi. Istilah geologis definisikan sebagai segala hal yang memiliki hubungan dengan geologi, seperti pembuatan peta, penelitian unsur tanah bumi, memperkirakan umur sebuah batu serta lapisan tanah, dan masih banyak lagi. Penelitian geologi mengungkapkan penjelasan mengenai periodisasi masa praksara di muka bumi yang telah terbentuk kisaran 4,6 miliar tahun yang lalu. Berikut ini pembagian periodenya. 1. Ezoikum, zaman tanpa kehidupan. Pada periode ini bumi baru saja terbentuk, suhu sekitar 1 miliar tahun yang lalu cenderung tinggi sehingga membuat permukaan bumi sangat panas. Oleh karena itu, belum ada makhluk hidup yang teridentifikasi bisa bertahan di masa ini. Belum ada kehidupan. Kedua, Paleozoikum, zaman purba tertua. Masa ini disebut sebagai zaman purba paling tua karena sudah ada makhluk hidup yang muncul, yakni tumbuh flora dan hewan fauna. Kedua fosil makhluk tersebut dikatakan pernah hidup pada kisaran masa Paleozoikum. Yang ketiga, Mesozoikum, zaman purba pengetengahan, makhluk hidup yang telah muncul akibat semakin banyak ragam di periode ini, sekitar 140 juta tahun silam mulai hadir fauna berjenis mamalia, amfibia, burung, serta beberapa flora, dalam hal ini pohon yang berbunga. Yang keempat, Neozoikum, zaman purba baru. Masa ini paling banyak pembagiannya dibanding periode yang disebutkan sebelum. Umumnya Neozoikum dipisahkan menjadi 2 masa, yakni tersier dan kuarter. Dan pada masa tersier muncullah binatang menyusui berjenis karena, sedangkan di masa tersier mulai hadir makhluk yang disebut manusia. Periode tersier diklasifikasi lagi menjadi 2 masa, yang itu Pleistosen dan Holocene. Saat Pleistosen kisaran 1-6 juta tahun silam manusia telah muncul. Lalu Holocene sekitar 20.000 sampai 12.000
tahun silam manusia purba berkembang hingga mengalami evolusi dan perkiraan menjadi manusia saat ini. Terima kasih, Bu.